Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam pais cak-cak, jawab salam kurang kompak. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai dengan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, termasuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan diberikan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, tidak akan banyak yang saya sampaikan. Paling tidak saya hanya akan menyampaikan satu kisah saja di dalam hasanah keislaman kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dulu dikisahkan ada seorang panglima perang beserta dengan para prajuritnya. Dulu hendak menegakkan agama Allah, mereka berperang di kondisi sedang berpuasa. Di tengah terik matahari dan juga perjalanan panjang untuk ke medan pertempuran, medan peperangan. Maka kemudian panglima perang ini mengumpulkan semua prajuritnya dari semua batalion, kalau barangkali sekarang dari timur, barat, kemudian utara, selatan, semua dikumpulkan. Kemudian panglima perang ini berdiri di tengah-tengah pasukan, kemudian mengatakan, wahai prajuritku, ambillah kerikil selama kalian di perjalanan nanti. Jadi apabila nanti bertemu dengan kerikil, ambil sebanyak-banyak yang kalian mampu. Kemudian mendengar ini, para prajurit kemudian saling memandang gitu. Jika heran ya, damang apa hente gitu panglima. Jadi mau berperang suruh membawa kerikil. Kemudian setelah mendengar ini, ternyata prajurit ini terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah prajurit yang tidak membawa kerikil sama sekali selama di perjalanan. Tidak membawa. Kemudian golongan yang kedua membawa, tetapi sedikit. Hanya sedikit saja. Kemudian golongan yang ketiga, sesuai dengan perintah panglima, maka membawa banyak sekali kerikil selama di perjalanan. Singkat cerita, kemudian mereka sampailah pada satu tempat di mana di situ mereka bersinggah untuk beristirahat. Lalu kemudian di malam harinya, panglima perang ini kembali mengumpulkan para prajurit dan bertanya, wahai prajuritku, apa yang sudah kalian bawa selama di perjalanan? Mana perintah untuk membawa kerikil itu? Maka kemudian masing-masing kelompok ini, Pak, itu mereka mengatakan, yang kelompok pertama tidak membawa sama sekali. Kemudian yang kelompok kedua tadi membawa sedikit saja. Dan yang ketiganya itu, kalau sekarang ransel ya, ransel itu penuh dengan kerikil. Pada malam hari itu ternyata keajaiban terjadi. Begitu dibuka oleh prajurit, ternyata isinya bukan kerikil, tetapi emas dan permata. Nah, yang tidak membawa ini menyesal. Kenapa tidak mengikuti perintah panglima? Kemudian golongan yang kedua, mereka masih bersyukur, cuman masih menyesal karena mengambilnya sedikit. Coba kalau banyak, gitu ya. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga, mereka bersuka cita.
karena memang mereka banyak sekali mengumpulkan kerikil di ranselnya sampai penuh, gitu ya. Nah, dari kisah ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita bisa mengambil pelajaran. Kata Nabi, ada 3 golongan orang yang ada di dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang tidak mendapatkan pahala Ramadan, tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 8693, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamin ilal ju'." Berapa banyak dari kita orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Ini contoh seperti golongan yang pertama, melewati Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa, tidak menahan dirinya dari maksiat, dari dosa-dosa kecil, tetapi hanya menahan lapar dan haus saja, gibah ma'anggar. Semua amal keburukan masih tetap dikerjakan. Dia tidak mendapatkan apa-apa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah kelompok orang yang dia mengambil manfaat sedikit dari bulan Ramadan. Antara ibadah bulan Ramadan dengan ibadah bukan Ramadan sama saja, tidak ada perbedaan. Bulan Ramadan begitu, bukan bulan Ramadan juga begitu saja ibadahnya, tidak ada peningkatan. Tetapi masuk kepada golongan orang yang ketiga adalah orang yang betul-betul bisa memaksimalkan waktu bulan Ramadan dengan penuh amal soleh. Ada sedekah dia maksimalkan, ada qiyamul lail seperti sholat tarawih, kemudian tahajud juga dia maksimalkan. Kemudian ada sholat-sholat sunnah yang lain, ada sholat rawatib, ada sholat duha, sholat isyraq dan lain sebagainya, dia maksimalkan juga. Kemudian ada tadarus Al-Quran. Kemudian juga ada amal-amalan ibadah yang lain seperti misalkan mengikuti kajian majelis ta'lim dan lain sebagainya, Pak. Maka kata Nabi, orang yang seperti ini adalah orang yang beruntung. Karena kata Nabi, orang yang celaka adalah orang-orang yang mendapati Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan. Maka dari kisah ini dan dengan tadi dijelaskan hadis Nabi, maka coba saya mengajak kepada kita semua, mobil khusus kepada diri saya sendiri, kira-kira Pak, kita ini masuk ke golongan yang mana? Golongan yang pertama adalah yang puasa saja, berjalan begitu saja. Kemudian atau kelompok yang kedua, orang-orang yang mendapati Ramadan, ibadahnya sama saja antara bulan Ramadan dengan bulan yang bukan Ramadan, sama saja. Atau yang ketiga, kita bisa memaksimalkan ibadah yang ada di bulan Ramadan dengan penuh kesungguhan semampu yang kita bisa. Barangkali Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.